إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-42 Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kepada kita tentang peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Wahai Bani Israel, la talbisul haqqa. Janganlah kalian mencampurkan al-haq, kebenaran, bil batili dengan kebatilan. Hanya pasti campur. Al-haqqu haqqun, al-batilu batilun. Kebenaran itu adalah kebenaran dan kebatilan itu adalah kebatilan. Jangan campurkan kebenaran dengan kebatilan. Ini diperuntukkan kepada kebanyakan orang-orang yang berilmu. Dan ini pas kepada Bani Israel, terutama orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang yang cerdas, memiliki ilmu, yang suka mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Ini adalah orang-orang yang berilmu, yang terpandang dengan keilmuannya, yang memiliki kemasyhuran dengan keilmuan tersebut, yang kemudian orang memandang kepadanya dan melaksanakan ucapan-ucapannya. Makanya disinilah pentingnya an-niyah, niat yang baik di dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Sebab jika tidak, ilmu ini begitu mudah ditunggangi oleh hawa nafsu. Ilmu ini begitu mudah ditunggangi oleh kemasyhuran, sehingga kemudian mengangkat dirinya bahwa semua yang dia ucapkan itu adalah kebenaran. Padahal tidak ada manusia yang ma'sum di muka bumi ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tersalah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Dan itu adalah bentuk kemaksumannya. Maksum itu bukan berarti tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi melakukan kesalahan lalu kemudian diberikan teguran. Sebagaimana kita bisa temukan pada surah Abasa. Maka orang-orang yang berilmu ini, yang kemudian ditunggangi dengan hawa nafsu, seringkali inilah yang kemudian
menyebabkan kesesatan kepada manusia. Kalau orang yang jahil berbicara, siapa yang dengar? Ya koto dega dapat disengena lalu kemudian berbicara tentang sesuatu ika tolong mangkelingai. Tapi kalau kemudian orang-orang yang memiliki ilmu ini yang kemudian ditunggangi dengan hawa nafsu, yang dari lisannya keluar ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, atau kemudian sesuatu yang benar-benar nyata menjadi samar. Apa yang kita temukan di dalam Al-Quran jelas maknanya, jelas artinya. Apa yang kita temukan dalam hadis jelas maknanya dan jelas hadisnya, jelas maknanya. Dan Allah yang berbicara kepada makhluknya, Allah yang mengetahui manusia dan begitu jelas dan mudah dipahami. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dibuat samar sehingga orang menjadi bingung. Yang tadinya jelas menjadi samar-samar. Kenapa? Sebab yang berbicara adalah orang yang dipandang keilmuannya. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lam. Jangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Maka disinilah kita, umat Islam secara umum, memandang manusia itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang terhindar dari kesalahan 100%. Semuanya berpotensi untuk benar dan berpotensi untuk salah. Kita harus berlapang dada terhadap orang-orang yang menyampaikan walaupun itu dari Al-Quran, walaupun itu dari hadis. Bukan Al-Quran dan hadisnya yang keliru atau salah. Akan tetapi boleh jadi cara kita memahami ayat tersebut atau hadis tersebut. Kita tidak mempermasalahkan tentang dalil. Tapi yang banyak menimbulkan masalah adalah tentang penggunaan dalil dan pendalilan. Nah, ini yang memunculkan banyak masalah khilafiyah, perbedaan pendapat di antara para ulama. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq. Lalu kemudian kalian menyembunyikan kebenaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin fakatamahu." Siapa yang ditanya tentang ilmu lalu kemudian dia menyembunyikannya, aljamahullahu yawmal qiyamati bilijamim minan nar. Maka Allah akan mengekang, mengikat dia atau membelenggu dia dengan tali dari api. Dan ini ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Akan tetapi dalam hal memperlakukan ilmu ini ada fikhinya. Sekali lagi pentingnya memperbaiki niat ketika kita menuntut ilmu. Sebab banyak orang yang mendapatkan ilmu tapi lalu kemudian bagaimana ilmu itu ketika ada pada dirinya? Apakah kemudian dia gunakan kepada kebaikan atau dia gunakan kepada keburukan? Jangan menyembunyikan ilmu. Dalam menyampaikan ilmu juga ada fikih. Tidak semua yang kita ketahui itu harus kita sampaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fadzakir in nafa'ati dzikra. Beri peringatan kalau peringatan itu bermanfaat. Apakah peringatan itu kadang tidak bermanfaat? Iya. Hadis yang kemudian hadisnya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Haditsun nasa bima ya'rifun." Kamu ajak bicara orang, sampaikan kepada mereka terhadap hal-hal yang mereka bisa pahami atau ketahui. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Maukah kalian kemudian Allah dan Rasulnya didustakan?
disebabkan ya karena ketidaktahuan mereka atau kejahilan mereka. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innaka lan tuhadditsa qauman, sesungguhnya bahwa engkau tidaklah menyampaikan sesuatu pembicaraan kepada satu kaum, la tablughuhu uquluhum, lalu kemudian akal mereka tidak bisa menjangkau hal tersebut, kecuali kemudian itu menjadi fitnah sebagian di antara mereka. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyembunyikan ilmu ini berarti dia memiliki ilmu lalu kemudian dia sengaja sembunyikan. Dia mengetahui kebenaran lalu kemudian dia sembunyikan dengan tujuan yang tidak baik. Ada orang tidak menyampaikan kebaikan karena tujuannya baik. Seperti dalam hal berdakwah, ada fikhinya. Tidak semua kebenaran atau kebaikan itu harus disampaikan dalam satu waktu dan satu tempat. Kita lihat, ketika kita melihat orang ini beriman, mudah menerima kebenaran, maka kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Beri peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan orang yang tidak memiliki ilmu ketika ditanya tentang sesuatu, lalu kemudian dengan apa kita menjawabnya? Kecuali dengan mengatakan saya tidak tahu atau Allahu a'lam. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk menjawab sesuatu yang kita tidak ketahui. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan ditanya, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Maka di lain sisi kita harus berhati-hati di dalam menyampaikan ilmu. Lalu kemudian untuk para penuntut ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu, jangan keluar dari sesuatu yang masyhur di antara para ulama, bahwa agama ini tidak ada yang baru. Apa yang agama di zaman Rasulullah SAW seperti itu sampai hari kiamat. Apa yang bukan agama pada zaman Rasulullah SAW pada hari kiamat itu tidak akan menjadi agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama telah disempurnakan. Sesuatu yang sempurna berarti tidak ada tambahannya. Sesuatu yang sempurna berarti tidak boleh dikurangi. Maka kita cukupkan diri kita terhadap apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca Al-Quran, kita baca hadis. Lalu kemudian kita menemukan sesuatu yang baru. Simpan dulu itu. Apa yang kita pahami simpan. Lihatlah pendapat para ulama yang masyhur. Ada tidak yang berpendapat seperti itu? Kalau tidak, simpan. Apakah kemudian apa yang kita pikirkan ini tidak dipikirkan oleh para ulama terdahulu? Yang memiliki kecerdasan, yang memiliki hafalan yang kuat, yang mengumpulkan Al-Quran seluruhnya di dalam hati mereka dan hadis-hadis yang sahih dengan bahasa Arab yang kuat dan sejarah yang kuat serta ilmu pengetahuan. Apakah kemudian yang kita pikirkan ini luput dari mereka? Berhati-hati. Mungkin saja baru kita yang menemukan, tapi alangkah baiknya kita berhati-hati. Sebab sesuatu itu jika sudah kita keluarkan, maka ini seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud akan menjadi fitnah pada sebagian orang. Berhati-hatilah orang yang berilmu dan orang yang berbicara untuk menyampaikan sesuatu yang tidak masyhur. Apalagi kalau tidak ada pendahulunya. Dari kalangan ulama, berhati-hati. Sebab kita temukan banyak dalil dari Al-Quran maupun hadis. Perlu kita bertanya-tanya, kenapa ayat ini dan kenapa hadis ini tidak digunakan para ulama dalam hal ini?
Apakah mereka luput dari ayat tersebut? Lalu kemudian saya menemukannya dan bersegera saya untuk sampaikan kepada umat Islam seolah-olah ini sesuatu yang penting bagi mereka. Atau kemudian kita tahan, simpan. Dan seperti itu yang dilakukan oleh para ulama. Seperti dilakukan oleh para peneliti hadis. Dia simpan hadis tersebut, dia mungkin teliti 3 hari berikutnya, 1 pekan berikutnya, 1 bulan berikutnya, beberapa bulan berikutnya, bahkan sampai mati ternyata dia belum memberikan hukum terhadap hadis tersebut, apakah sahih atau tidak sahih. Sebagai bentuk kehati-hatian dari mereka. Maka jangan kita takjub terhadap apa yang kita temukan sendiri dari bacaan kita, dari Al-Quran maupun hadis, lalu kemudian kita bersegera memunculkan kepada umat ini sehingga menjadi fitnah sebagian di antara mereka. Dan begitu pula kita sebagai umat Islam secara umum. Bijaklah bahwa orang-orang yang berilmu ini bukanlah nabi yang diutus. Bukanlah manusia yang kemudian yang harus kita ikuti. Allah tidak mengatakan bahwa kebenaran mutlak ada pada mereka. Allah mengatakan kepada kita, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih berada di bulan Syawal. Masih ada kesempatan bagi kita untuk kemudian melaksanakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu kemudian dia ikutkan 6 hari setelah bulan Syawal, kana kasiyamid dahr. Itu seperti puasa 1 tahun. Juga ini menjadi bukti kepada kita, orang-orang yang merindukan Ramadan. Bukankah setiap kita sahur kita teringat di hari-hari dulu sebelumnya di bulan Ramadan kita bangun sahur? Bukankah ketika lapar di siang hari kita teringat bagaimana Ramadan kita berlapar 1 bulan lamanya? Bukankah ketika berbuka kegembiraan itu kembali kita ingat di hari-hari 1 bulan penuh kita berbuka di bulan Ramadan? Maka kerinduan itu, belum kita berbicara tentang keutamaan, kerinduan itu akan mengajak kita untuk melakukan hal yang sama, yaitu puasa-puasa sunnah. Menunjukkan bahwa keimanan itu memanggil kita dan kerinduan itu merealisasikan iman tersebut untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mesti berurutan. Masih ada waktu. Hari ini masih tanggal 17. Masih ada waktu. Yang terpenting makalebu yewe nengesona di dalam bulan Syawal. Ya. Lalu kemudian yang memiliki utang puasa selesaikan dulu utangnya. Kalanya baru kemudian mempuasakan Syawal. Tapi jika seandainya mega kalian mengkhawatirkan, lalu kemudian ya lewat Syawal ini, maka kemudian puasakan semampunya dan sisakan untuk Syawal. Dan ini kita ambil patokan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menuntaskan puasa qadanya di bulan Sya'ban, yaitu sebelum memasuki Ramadan. Kita tidak mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi SAW tidak melaksanakan puasa Syawal. Tentu dengan husnuzon kita mengatakan besar kemungkinan beliau melakukannya.
Akan tetapi, ya, penyelesaian membayar utang puasa ini beliau selesaikan di bulan Sya'ban. Maka kemudian, jika kita memiliki utang puasa yang banyak, maka puasakan semampu kita dan sisahkan untuk Syawal. Lalu kemudian setelah itu kita sempurnakan atau menyelesaikan utang puasa kita di luar Syawal ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Ramadan tidak begitu cepat berlalu pengaruhnya kepada kita. Dengan bukti melaksanakan sunnah-sunnah atau apa yang telah kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini, dan selalu kita berharap bahwa Ramadan dengan segala ibadah dan keutamaan dalamnya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu dengannya. Sebab Ramadan itu akan selalu ada pada tahun-tahun yang akan datang sampai kemudian Allah menghendaki hari kiamat. Kan tetapi tahun depan yang belum tentu ada adalah kita. Maka bangunlah kenangan-kenangan itu bersama dengan Ramadan, dengan ibadah-ibadah yang sering kita lakukan di bulan Ramadan, terutama puasa-puasa sunnah, membaca Al-Quran, tetap melakukan qiyamul lail, dan ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita Ramadan berikutnya, bahkan Ramadan berikutnya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.